belajar mengampuni musuh. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, pergumulan yang pernah dialami oleh setiap umat manusia ialah pergumulan bagaimana kita keluar dari cengkeraman sakit hati dan dendam yang kadang-kadang mengikat kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk kita bisa keluar dari ikatan seperti itu kecuali kita harus belajar mengampuni orang-orang yang telah mendatangkan luka hati di dalam kehidupan ini. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Matius 5 ayat 39 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudaraku, kita diminta oleh Tuhan untuk belajar memberikan pengampunan kepada mereka. Masih di dalam Matius 6 ayat 14 yang mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni adalah kalimat yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada Pak Diki yang sudah ada di studio. Selamat datang lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Paulus. Iya, saya dengar Pak Diki bukan hanya punya pengalaman dengan teman-teman di tempat pekerjaan, tapi ada pengalaman lain yang lebih menyakitkan. Tolong ceritakan, Pak. Pengalaman apa itu? Aduh Pak, kalau cerita itu lagi berat. Tetapi untuk saudara-saudara sekalian, saya mau bagi Pak. Jadi 4 tahun yang lalu, saya punya istilahnya orang tua angkat Pak. Seperti itu, jadi saya menikah dengan istri saya itu tidak punya orang tua, yatim piatu lah, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya kita cari orang tua angkat untuk menikah di satu tempat ibadah, begitu Pak. Jadi saya dengan orang tua angkat nih ya seperti orang tua dengan anaknya, sangat-sangat sayang. Nah, keluarganya lah pokoknya. Iya, Nah, istri saya juga kebetulan bekerja di tempat orang tua angkat ini. Ya setelah berjalan berapa tahun, aman-aman saja Pak. Tapi ada beberapa waktu, ya beberapa tahun yang lalu juga, istri saya belum berani cerita bahwa orang tua angkat saya ini melakukan kesalahan. Saya kira sih ya kesalahan biasa aja. Ternyata lebih dari yang saya bayangkan Pak, yaitu masalah pelecehan seksual. Seperti jadi itu, orang tua angkat melecehkan istri Bapak. Iya betul Pak. Itu. Waktu Bapak mendengar perilaku seperti itu, mendengar kabar seperti itu, reaksi Bapak sebagai seorang suami seperti apa? Ya sebagai laki-laki Pak, naluri seorang lelaki pasti akan datang dan akan membuat perhitungan, itu yang utama. Cuma istri saya bilang, udah biarin aja, kita bawa dalam doa, kita tunggu dulu bagaimana perubahannya, apakah dia minta maaf atau tidak. Nah kenyataannya terbalik Pak, malah istri saya keluar dari pekerjaannya di tempat orang tua angkat saya ini, justru ditambah lagi masalah seperti dia korupsi lah, bawa uang siapa, padahal kita sama sekali tidak melakukan hal itu. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ini? Betul Pak, tangganya tinggi sekali. Sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga yang besar dan tinggi baloknya. Iya betul Pak. Luar biasa ya. Jadi pada waktu istri dilecehkan plus difitnah, ini kan fitnah. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang laki-laki yang memang sudah jengkel, tambah jengkel lagi barangkali ini? Itu sudah 2 kali Pak ya, jengkel udah 2 kali nih. Ini belum berhenti di situ Pak kejengkelan saya. Jadi 1 kali waktu serah terima jabatan, justru istri saya malah diusir Pak. Ucapannya seperti ini yang saya ingat. Jadi saya belum jemput istri saya karena istri saya mau serah terima jabatan. Sudah saya jemput, sudah mau nyampe rumah, ternyata istri saya baru ngomong, saya tadi diusir sama bapak, bilang gitu. Loh kenapa? Iya, dia nggak melihat saya dan langsung diserah terimakan, langsung diusir. Kamu keluar aja karena rapat ini sudah nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau Pak, saat itu juga istri saya bilang iya berangkat, jadi Pak mati orang tersebut. Berkelahi nih? Bukan berkelahi lagi Pak, bunuh-bunuhan. Leher putus Pak. Karena memang sakit hati. Sudah 3 kali berturut-turut Pak. Pak Diki
sebagai seorang laki-laki yang punya naluri untuk membela keluarga dan membela istri. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Selama 3 tahun kita nggak tegur sapa sama sekali. Ketemu lain-lain aja Pak. Malah justru saya kepin ngantem aja mukul orang tersebut gitu loh. Cuma ya puji Tuhan, saya kok pergi tuh mesti dengan istri saya. Akhirnya tangan saya digenggam, diremes dan dibawa pergi Pak. Jadi berapa tahun Bapak menyimpan sakit hati dan kepahitan serta kebencian itu berapa tahun Pak? Tepatnya kalau dari sama sebelum tahun 2007, 2006, 4 tahun Pak, pas. 4 tahun Iya. menyimpan kebencian. Iya. Dan pada akhirnya Bapak punya keberanian untuk menyelesaikan. Itu Iya. yang saya sangat kagum Pak. Iya Pak. Tidak banyak orang yang mau pergi dalam posisi kalau mau diurus saya yang benar. Iya. Kok pergi kepada orang yang salah Iya. dan mengatakan ayo kita bereskan. Biasanya kita menuntut yang salah minta maaf kepada yang Betul benar. Kan Pak. begitu. Betul. Apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya Bapak mau pergi kepada orang itu dan membereskan masalah ini? Tuhan bicara terus Pak melalui khotbah-khotbah, terus juga yang saya dengarkan di radio maupun di tempat saya beribadah, itu yang pertama. Terus yang kedua, istri saya punya hubungan khusus dengan Tuhan. Di hatinya tuh nggak tenang terus gitu loh Pak. Ayo kita harus ke sana, kita ampuni dia, seperti itu. Saya tetap ngeyel Pak, saya nggak mau. Tetapi akhir tahun lalu di suatu ibadah akhirnya saya mengiyakan. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja sangat-sangat luar biasa. Justru dia ketemu saya dengan anak saya dan istri saya Pak. Seperti kita menaruh bara api di kepalanya. Dia yang salah tingkah, malah kita yang santai-santai aja senyum-senyum, dia malah salah tingkah Pak. Selesai Bapak melakukan tindakan pengampunan, perasaan Bapak bagaimana? Plong Pak, 4 tahun merasa beban ada di hati yang ganjel Pak. Benar-benar plong lah. Saudaraku, kita baru saja mendengar sebuah pengalaman hidup mengenai bagaimana susahnya menyimpan kepahitan dan sakit hati. Bagaimana susahnya memendam rasa dendam di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada cara lain kecuali kita mengampuni. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 24 ayat 17 dikatakan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kita diminta untuk mengampuni karena apa? Pada waktu kita mengampuni orang itu dan tidak menaruh dendam dan tidak menaruh kutuk, maka Tuhanlah yang nanti akan bekerja, Tuhan yang akan berurusan, sebaliknya kita yang akan menerima berkatnya. Iya betul. Jadi setelah Bapak mengalami pengampunan atau mengampuni orang yang telah melecehkan, memfitnah dan memperlakukan istri Bapak dengan tidak baik, sekarang ini rasanya bagaimana? Seperti orang merdeka, seperti orang yang bebas, dan ada perbedaan antara sebelum mengampuni dan setelah mengampuni? Yang pasti istilahnya kita kayak mandi di air terjun itu Pak. Iya. Rasanya dingin, bukan sejuk lagi, sejuk gitu Pak ya. Hati itu rasanya plong. Terus sekarang saya kalau ketemu beliau ya langsung jabat tangan. Gimana kabarnya? Baik-baik gini, seperti itu, langsung ngobrol seperti itu. Padahal dulu kalau ketemu lain-lain bahkan saya menghindar. Daripada nanti saya pukul dia, malah urusan tambah besar seperti itu Pak. Ya, saudaraku, kita baru saja mendengar sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan memang pada waktu kita mengasihi atau melakukan tindakan-tindakan kasih termasuk mengampuni, memberkati, dan juga mendoakan orang-orang yang mendatangkan kesulitan dalam hidup kita, inilah berkat-berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Pada waktu kita berani mengambil langkah untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan, pada waktu kita menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tuhan yang akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk membungkam mulut musuh. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Mazmur 8 ayat yang kedua. Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari tangan musuh-musuh kita. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Luar biasa. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari tangan-tangan musuh kita.
Tuhan akan menolong dan berpihak kepada kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Saudaraku, pada waktu kita mampu dan berani melangkah untuk mengasihi musuh kita, Allah juga akan bekerja untuk kita. Jadi saudaraku, apa yang baru kita dengar dari keterangan-keterangan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Nah, kembali kepada Pak Diki. Pak Diki, mungkin Pak Diki bukan satu-satunya orang di dunia yang pernah mengalami perlakuan seperti itu. Masih banyak pria, laki-laki atau orang-orang yang pernah mengalami nasib seperti Bapak. Apa nasihat Bapak buat mereka? Mungkin mereka sedang mendengarkan siaran kita. Ya, yang pasti saya hanya bisa berbagi aja bahwa kita sebagai manusia masih istilahnya masih ada daging. Wajar kalau kita marah seperti itu. Cuma kalau kita nyimpen dendam, marah, saya yakin dan percaya berkat Tuhan tidak akan turun. Itu saya sudah buktikan begitu saya ampuni orang tua angkat saya ini, berkat Tuhan tercurah dan saya bisa jadi panutan yang lainnya. Kok bisa ya Pak? Kok bisa ya Pak? Sudah dibeginikan, sudah dibegitukan, tapi Bapak pasti bisa mengampuni. Akhirnya saya jadi contoh dan Tuhan memberikan berkat bagi saya melalui pengalaman ini. Luar biasa. Saya yakin kita semua sebagai manusia biasa, kita bisa mengerti dan mendalami perasaan Pak Diki pada waktu diperlakukan tidak baik oleh orang yang mendatangkan kesulitan dalam kehidupannya. Tetapi kita juga sudah mengenal kebenaran yang tidak boleh ditawar-tawar, bahwa cara satu-satunya untuk kita bisa terbebas dan bisa berbahagia di dalam kehidupan ini ialah belajar untuk mengampuni setiap orang yang mendatangkan kesulitan dalam kehidupan ini. Amin. Saudaraku, memberikan pengampunan berarti kita melepaskan beban yang bukan milik kita. Sama seperti seseorang yang minum baygon dan mengharapkan saudaranya mati atau tetangganya mati. Kadang-kadang waktu kita menyimpan dendam, sakit hati, kita berlaku seperti itu. Tidak mungkin, saudaraku. Kalau kita yang meminum baygon, kitalah yang akan mati, bukan orang lain. Kalau kita yang membawa beban, kitalah yang akan kecapean dan kelelahan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.